Selamat datang di kuliah ke-10, Standar Pelayanan Minimal dan Program Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan. Tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep standar pelayanan minimal atau SPM. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan jenis standar pelayanan minimal di puskesmas, menjelaskan konsep manfaat dan dimensi mutu dalam program penjaminan mutu. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 7 Tools Total Quality Management atau TQM. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk menyebutkan sistem monitoring dan evaluasi mutu pelayanan. Sebagai pendahuluan, saya akan memberikan sebuah kasus. Puskesmas XY melakukan evaluasi terhadap pelayanan apotik rawat jalan melalui evaluasi pemenuhan standar pelayanan mutu. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk meningkatkan mutu apotik dan puskesmas secara keseluruhan. Sebagai hasil pencatatan selama tahun 2019, didapatkan grafik sebagai berikut. Pada slide selanjutnya, adik-adik dapat melihat grafik capaian waktu tunggu obat di pelayanan apotik di puskesmas XY pada tahun 2019. Sesuai dengan standar yang ditetapkan, waktu untuk menunggu obat selesai disiapkan, yaitu 30 menit paling lambat. Jadi diharapkan pasien tidak menunggu lebih dari 30 menit untuk mendapatkan obat jadi. Dalam grafik dapat dilihat garis merah. Ini adalah standar. Kemudian, garis horizontal menunjukkan capaian setiap bulannya. Jadi bulan Januari, Februari, hingga Desember di tahun 2019. Dapat dilihat bahwa pencapaian di awal tahun, waktu tunggu itu 68 menit. Kemudian, grafik ini tidak ada banyak perubahan untuk di semester 1 tahun 2019. Sedangkan untuk di semester 2 tahun yang sama, terdapat perbaikan. Jadi, waktu tunggunya rata-ratanya kurang lebih 40 menit. Pertanyaannya, bagaimana kualitas pelayanan di puskesmas? Yang kedua, bagaimana upaya perbaikan pelayanan di apotik dan bagaimana cara memonitor serta mengevaluasi pelayanan perbaikannya. Nah, seluruh pertanyaan ini akan kita bahas selama pembelajaran kuliah saat ini. Jadi jangan dijawab sekarang, kita akan bahas teorinya sebelum adik-adik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam slide selanjutnya, saya akan menjelaskan istilah-istilah yang akan kita gunakan selama pembelajaran kali ini. Jadi adik-adik akan banyak berhubungan dengan istilah pasien, kemudian bagaimana kualitas dan mutu puskesmas, apa itu SPM, Total Quality Management, dan ada istilah selanjutnya yaitu PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Mari kita mulai dengan definisi. Di sini ada SPM dan Total Quality Management. Dua istilah ini merupakan dua istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan apa itu program penjaminan mutu. Apa itu SPM? SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal. Karena kita bergerak di bidang kesehatan, tentu saja pelayanan minimal di bidang kesehatan yang harus diberikan oleh pemerintah, yang berhak diterima oleh setiap warga negara.
Sedangkan TQM atau Total Quality Management adalah suatu pendekatan dalam manajemen, dalam mengelola, untuk meminimalkan daya saing melalui perbaikan yang terus-menerus. Mari kita mulai dengan yang pertama, Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Jadi saya ulangi, SPM adalah standar pelayanan kesehatan yang paling dasar atau minimal yang wajib dicapai oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencapai status kesehatan setinggi-tingginya. Dalam slide berikutnya, kita akan masuk ke dalam dasar hukum SPM. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menjelaskan bahwa penetapan tujuan SPM bidang kesehatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan terstandar kepada setiap warga negara untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi sudah jelas, tujuan penetapan SPM ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paling minimum atau dasar, namun tetap bermutu dan terstandar kepada setiap warganya untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Siapa yang harus melaksanakan SPM ini? SPM wajib dilakukan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Selanjutnya, bagaimana dengan SPM di puskesmas? Apakah sama dengan di rumah sakit? Tentu tidak. SPM di puskesmas memenuhi seluruh pelayanan dasar, sedangkan SPM di rumah sakit memenuhi pelayanan lanjutan. Nah, konsep dasar penetapan indikator SPM meliputi input, proses, output, outcome, dan impact. Contoh dari input adalah 6M. Bagaimana dengan sumber tenaga? Apakah tenaganya sudah berkompeten sesuai dengan kompetensi yang diharapkan? Apakah ada dana? Apakah sudah ada sarana-prasarana yang mendukung? Kemudian contoh dari proses adalah pelaksanaannya. Apakah prosesnya sudah dilengkapi dengan juknis atau petunjuk teknis? Apakah sudah ada SPO-nya? Dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan SPO atau standar? Output, contohnya persentase kematian ibu atau persentase persalinan yang dilayani oleh tenaga kesehatan, dan seterusnya. Kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Fokus dari SPM di puskesmas adalah kegiatan promotif dan preventif. 12 ini adalah SPM yang harus dipantau di puskesmas. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Yang kedua, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin. Yang ketiga, pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir. Yang keempat, pelayanan kesehatan kepada balita. Kemudian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Yang berikutnya adalah pelayanan kesehatan usia produktif. Yang ketujuh adalah pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Dan sisanya adalah pelayanan kesehatan untuk target-target khusus. Yang pertama adalah penderita hipertensi,
penderita diabetes, orang dengan gangguan jiwa, tuberkulosis, dan HIV. Dalam slide ini saya memberikan contoh pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Inputnya yaitu harus jelas berapa sasaran ibu hamil yang akan diberikan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ada buku pemantauan kesehatan ibu hamil. Yang ketiga adalah tenaga bidan yang sudah terlatih untuk melakukan pelayanan kesehatan. Prosesnya, bagaimana upaya pelaksanaan kesehatan pada ibu hamil sesuai dengan standar. Dalam kotak ini adalah standar pelayanan ibu hamil, yaitu 10T. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar sebelumnya. T pertama, timbang badan dan ukur tinggi badan. Kemudian T kedua adalah tekanan darah. Ketiga adalah status gizi. Kemudian keempat, tinggi fundus uteri. Kelima, tentukan presentasi janin dan DJJ. Dan seterusnya. Kemudian targetnya adalah 100%. Artinya bahwa seluruh ibu hamil yang sudah tercatat di wilayah puskesmas tersebut harus mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar. Jadi di 10T ini tidak boleh ada yang terlupakan satu saja. Standar kuantitas, jadi ibu hamil selama 40 minggu kehamilannya harus mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali. Untuk kualitasnya mencakup 10T. Itu contohnya. Ini adalah contoh kasus untuk pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Puskesmas Sukamaju memiliki 3 puskesmas, yaitu puskesmas B, C, dan D. Jumlah ibu hamilnya sesuai dengan tabel, di mana total seluruh ibu hamil yang ada di puskesmas adalah 1.000 orang dalam 1 tahun. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar baru 600. Sedangkan yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar 200 orang. Pertanyaannya, berapa capaian SPM Puskesmas Sukamaju untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil? Jawabannya adalah 600 dibagi dengan total seluruh ibu hamil dalam 1 tahun dikali 100%. Jawabannya adalah 60%. Pertanyaan selanjutnya, mengapa capaiannya baru 60%? Contoh berikutnya adalah pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi. Targetnya tetap 100%, yang berarti bahwa setiap penderita hipertensi yang ada di puskesmas harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Pertanyaannya, apakah standarnya untuk pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi? Yang pertama adalah pengukuran tekanan darah harus dilakukan 1 kali setiap bulan. Dan yang kedua adalah adanya pemberian edukasi perubahan gaya hidup. Contoh kasus, di puskesmas yang sama, dilakukan estimasi penderita hipertensi sesuai dengan perkiraan, yaitu sebesar 5.500 untuk tahun 2019. Selama 1 tahun,
Totalnya ada 3.450 penderita hipertensi yang sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar. Pertanyaannya, bagaimana pencapaian SPM Puskesmas untuk indikator pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi? Jawabannya adalah 62,7%. Artinya masih ada sekitar 37% penderita hipertensi yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar. Di slide selanjutnya, kita akan mulai membahas tentang program penjaminan mutu. Saya ingatkan kembali bahwa program penjaminan mutu dilakukan untuk mempertahankan mutu pelayanan kesehatan melalui upaya perbaikan yang terus-menerus. Sebelum kita lanjut, pertanyaannya, apakah itu quality? Apakah itu mutu? Slide selanjutnya menunjukkan orang-orang yang mempunyai peran yang sangat besar dalam perkembangan tentang mutu dan manajemen mutu. Philip Crosby, Joseph Juran, Feigenbaum, dan Deming. Orang-orang tersebut memberikan definisi quality atau kualitas berbeda-beda, namun prinsipnya tetap sama. Deming menyatakan bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Sedangkan Feigenbaum menyatakan bahwa kualitas adalah full customer satisfaction. Crosby, quality is conformance to requirement. Sedangkan Juran, kualitas adalah fitness for use. Yang paling saya suka adalah ini. Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses dan tugas, serta lingkungan untuk memenuhi atau melebihi harapan dari pelanggan atau klien. Sedangkan menurut Institute of Medicine, dalam tulisan yang berjudul, seperti di situ adik-adik bisa baca, ada 6 dimensi mutu. Safe, effective, efficient, equitable, timely, dan person-centered. Dimensi mutu menurut WHO ada 6. Kurang lebih sama, efektif, efisien, kemudian safety, timeliness, patient center, dan mudah diakses. Bagaimana untuk mendapatkan mutu pelayanan yang baik? Mutu pelayanan yang baik harus ditunjang atau didukung oleh sistem manajemen mutu, sistem pelayanan, dan manajemen secara keseluruhan. Jadi 3 hal ini tidak bisa dilepaskan karena saling mendukung untuk mendapatkan mutu pelayanan yang optimum. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang PDCA atau Plan, Do, Check, Action. PDCA adalah salah satu cara. Jadi saya ulangi sekali lagi, PDCA adalah salah satu cara, bukan satu-satunya, untuk memantau siklus perbaikan yang bersifat terus-menerus. P atau plan itu dilakukan untuk merencanakan yang selalu berdasarkan permasalahan yang ada. Do atau pelaksanaan merupakan uji coba dalam skup yang kecil. Jadi bukan dilakukan dalam skup yang besar, melibatkan seluruh pegawai, seluruh organisasi, tapi dalam skup yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah cek. Cek adalah pelaksanaan evaluasi terhadap uji coba yang kita lakukan dalam skup yang kecil. Yang terakhir adalah action,
Action adalah melakukan scale up atau mengimplementasikan atau mengulang rencana baru. Jadi action ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dalam proses cek. Jadi artinya, jika dalam pelaksanaan itu sudah berhasil, maka kita bisa melakukan scale up di end. Namun jika dalam uji coba itu dianggap tidak berhasil atau rencana kita gagal atau tidak bisa diimplementasikan karena sulit, maka harus dilakukan P yang baru, perencanaan yang baru. Sedangkan yang selanjutnya adalah tentang Total Quality Management atau TQM. Kurang lebih sama dengan PDCA. Total Quality Management adalah salah satu cara untuk mempertahankan mutu pelayanan kesehatan melalui perbaikan yang terus-menerus. Jadi, ada beberapa unsur yang ada dalam Total Quality Management. Adik-adik bisa baca dan hafalkan. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Kemudian, obsesi terhadap kualitas, obsesi dalam hal positif. Kemudian ada pendekatan ilmiah, bersifat komitmen jangka panjang, ada teamwork di sana, yang terus ini adalah terus-menerus perbaikannya, berkesinambungan, ada proses pendidikan pelatihan, kebebasan yang terkendali, satu tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan. Slide berikutnya adalah tentang 7 tools dalam Total Quality Management. Ada 7 alat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan mutu. Jadi dalam proses Total Quality Management atau TQM, organisasi itu bisa menggunakan salah satu atau 2 atau 3 sesuai dengan kebutuhan alat-alat yang ada untuk memecahkan masalah. Yang pertama adalah fishbone. Adik-adik mungkin sudah pernah dengar. Kemudian flow chart atau run chart, checklist, Pareto diagrams, histograms, control chart, dan scattered diagram. Kita akan bahas satu persatu dan ada contoh untuk memudahkan pemahaman adik-adik semua. Fishbone diagram. Mungkin adik-adik sudah pernah melihat diagram ini yang paling sederhana dan paling mudah untuk digunakan. Dikembangkan oleh Ishihara. Jadi kita akan melihat apa efek, apa permasalahannya, apa dampaknya. Kemudian kita telusuri. Bisa dari 6M, man, material, metode, dan seterusnya. Kemudian, dari tulang-tulang ini, kita cari apa penyebabnya. Semisal, kembali ke kasus paling awal, bahwa penyediaan obat di apotik puskesmas itu lebih lama dibandingkan dengan standar. Ada yang sampai 1 jam. Kita evaluasi dari man, sumber daya manusia. Ternyata, tidak ada tenaga kefarmasian di puskesmas itu. Mengapa tidak ada tenaga kefarmasian? Karena tidak ada formasi, tidak ada rekrutmen. Mengapa tidak ada rekrutmen? Karena tidak ada biaya, dan seterusnya. Itu dari M yang pertama, man. Yang kedua, metode misalnya. Kenapa sampai pasien harus menunggu 1 jam? Karena tidak ada SOP atau standar dalam pemberian obat. Petugas menjadi bingung mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda. Tidak ada pengaturan obat dalam apotik. Itu misalnya, ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan diagram ini untuk mencari permasalahannya.
Yang kedua, flowchart. Flowchart itu adalah alur. Jadi contoh yang saya berikan adalah flowchart rawat inap ke bedah. Jadi pasien datang dirawat inap, kemudian dilakukan pre-op, setelah selesai pre-opnya, kemudian dilakukan penjadwalan. Setelah dilakukan penjadwalan, petugas harus melapor ke bedah sentral. Petugas bedah sentral harus menjadwalkan, kemudian petugasnya mengantarkan pasien sesuai dengan jadwal, diterima oleh petugas di bedah sentral, dan pasien dioperasi. Setelah selesai operasi, pasien akan dijemput oleh petugas rawat inap dan pasien kembali dirawat sesuai dengan clinical pathway-nya. Setelah pasien stabil dan diperbolehkan pulang, pasien akan pulang. Jadi flowchart menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siapa dan kapan. Ya. Yang berikutnya adalah run chart. Grafik berlari, betul. Biasanya grafik ini memuat capaian harian atau mingguan atau jam bahkan. Jadi sudah jelas, a run chart is a time series plot that displays shifts and trends in data over time. Jadi perubahan jumlah kasus diare pada kejadian wabah keracunan massal misalnya. Jadi jam per jam akan menunjukkan jumlah pasiennya. Atau yang lagi tren saat ini adalah jumlah pasien terkonfirmasi hari per hari secara kumulatif. Ya, jadi adik-adik bisa melihat trennya dari waktu ke waktu, apakah meningkat, menurun, dan seterusnya. Berikutnya adalah checklist. Checklist adalah daftar tilik. Ini contoh yang saya berikan, yang sering kita pakai di rumah sakit, misalnya daftar tilik penanganan pasien gawat darurat. Jadi, checklist ini banyak digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan para petugas apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Biasanya dilakukan pada siklus P, D, dan C. Jadi misalnya ada pasien gawat darurat, evaluatornya akan memeriksa apakah petugas sudah memeriksa kesadaran umum pasien. Kalau iya, tinggal dicentang. Apakah petugas sudah memeriksa RW A-nya? Sudah. B, sudah. C, tidak ditensi. Apakah sudah memberikan obat-obatan? Ya. Apakah sudah melakukan rekam jantung? Ya. Begitu ya. Jadi ini adalah contoh daftar tilik penanganan pasien di ruang gawat darurat. Berikutnya adalah Pareto diagrams. Jadi Pareto diagrams itu menunjukkan prioritas masalah yang dihadapi dan mampu mengarahkan sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah. Contohnya begini. Ini adalah grafik yang menunjukkan jumlah komplain dari customer, clients. Sebelah kanan menunjukkan jenis layanan yang dikomplain. Misalnya ini tempat parkir, stafnya tidak friendly, terlalu gelap lampunya, pengaturannya terlalu membingungkan, dan seterusnya. Harus diurutkan dari yang paling bermasalah ke yang kurang bermasalah. Kemudian kita gabungkan dengan, saya ulangi lagi, kemudian kita gabungkan grafik ini dengan persentasenya. Jadi ini
80%, mohon maaf, 30%, ini berapa persen, dan seterusnya sampai total seluruh komplain adalah 100%. Dan kemudian dicari garis batas 80%, sehingga yang bermasalah, yang harus diutamakan, mulai dari parkir hingga ke layout confusion. Ya, jadi garis batasnya adalah 80%. Daerah ini harus mendapatkan prioritas untuk pengelolaan lebih baik untuk menjamin penurunan komplain dari customer. Itu contohnya. Histogram, ini yang paling gampang. Grafik balok, jadi menunjukkan variasi setiap indikator atau value. Biasanya dilakukan untuk mengevaluasi pada siklus C dan A, pada check dan action. Jadi biasanya diurutkan sesuai dengan indikatornya, kemudian dilihat berapa frekuensi untuk masing-masing indikator. Control chart membandingkan antara capaian dengan standar atau ambang toleransi. Yang saya beri contoh ini adalah grafik waktu penyediaan rekam medis. Jadi di puskesmas, rekam medis juga perlu disiapkan sesuai dengan standar. Jadi tidak boleh terlambat karena akan mengganggu kualitas pelayanan. Standarnya adalah 10 menit. Tapi di puskesmas XY itu selalu lebih dari 30 menit. Itu ya. Jadi ini gampang sekali untuk dipakai, terutama untuk melihat membandingkan capaian dengan standar. Yang terakhir adalah scatter diagram, yaitu diagram yang dapat menunjukkan hubungan dua variabel. Ya, hubungannya bagaimana? Tapi perlu dicatat bahwa kedua variabel ini belum tentu menyebabkan salah satunya. Jadi misalnya variabel A belum tentu penyebab variabel B. Gitu ya. Biasanya diagram ini digunakan untuk mengecek hasil analisa dari fishbone dan biasanya dilakukan pada siklus do dan check. Jadi ini misalnya gambaran tentang korelasinya. Jika gambarannya linear, berarti korelasinya sangat sempurna. Kemudian kalau miring ke atas, positif, negatif, dan seterusnya. Tapi perlu dicatat, belum tentu penyebabnya. Ya, belum tentu A menyebabkan B dan atau B disebabkan oleh A. Slide selanjutnya tentang monitoring dan evaluasi. Apa itu monitoring? Monitoring adalah proses rutin dalam pengumpulan data untuk memantau kemajuan selama proses pelaksanaan kegiatan dan pada output. Jadi ingat bahwa monitoring itu pada pelaksanaan dan pada output. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil kinerja dari suatu kegiatan atau program secara sistematis, terutama di output dan outcome. Metode MONEV yang biasa digunakan kami di Sanjiwani, yang pertama dengan dokumentasi laporan, baik itu bulanan, 3 bulanan, semesteran, atau tahunan. Kemudian bisa dengan survei, contohnya adalah akreditasi. Bisa dengan observasi menggunakan checklist, atau pelaksanaan wawancara, atau dengan focus group discussion. Jadi pemilihan metode ini disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi saya ulangi lagi bahwa monitoring itu untuk proses dan output, sedangkan evaluasi mengevaluasi output, outcome, dan impact. Berikutnya adalah contoh kasus. Mari kita diskusikan sama-sama. Ibu Wati adalah pengelola program JKN di Puskesmas Mawar.
Dalam pengembangan program ini, Ibu Wati telah melibatkan pihak swasta, yaitu beberapa perusahaan tekstil yang ada di wilayah Puskesmas untuk memberikan kontribusi untuk kegiatan Prolanis. Prolanis itu adalah kelompok penderita penyakit kronis. Jadi kontribusi yang diberikan berupa sumbangan buah dan susu setiap kegiatan Prolanis diadakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi peserta Prolanis. Jadi diharapkan dengan adanya insentif atau adanya PMT berupa buah dan susu setiap kali kegiatan, diharapkan pesertanya makin banyak atau rutin datang. Tapi kenyataannya, peserta aktif kegiatan semakin berkurang. Setelah dilakukan wawancara singkat, ternyata salah satu alasannya adalah karena kegiatan Prolanis diadakannya di Puskesmas, yang notabene jauh dari lokasi tempat tinggal para peserta Prolanis. Sedangkan para peserta Prolanis sebagian besar adalah lansia yang memiliki penyakit kronis, misalnya hipertensi menahun, post-stroke, diabetes mellitus, dan sebagainya. Oleh karena itu, Ibu Wati beserta Kepala Puskesmas berniat untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Prolanis ini. Pertanyaannya, sebutkan siapa para pelaku, konten, dan konteks dalam kasus di atas. Yang kedua, mengapa pelaksanaan kegiatan Prolanis yang telah melibatkan banyak pihak justru tidak meningkatkan capaian? Silahkan dijawab sendiri, nanti kita diskusikan. Dan kesimpulannya, untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh warga Indonesia, maka setiap fasilitas kesehatan wajib menerapkan standar pelayanan minimal atau SPM, program penjaminan mutu, dan akreditasi. TQM atau Total Quality Management merupakan salah satu upaya untuk menjamin mutu dan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, 7 tools dalam Total Quality Management berguna untuk memecahkan masalah mutu melalui proses evaluasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat memantau pelaksanaan kegiatan, luaran atau output dan outcome melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan kegiatan akreditasi. Demikian presentasi saya untuk mata kuliah ini. Silakan adik-adik membaca referensi yang sudah dijabarkan. Terima kasih.